JSS adalah salah satu rencana besar proyek pembangunan jembatan yang pernah digulirkan di atas Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jembatan ini direncanakan sepanjang 27-30 km melintasi palung laut Selat Sunda, terhubung dengan tipe jembatan layang, jembatan suspensi, dan jalan darat di atas Pulau Ular, Pulau Sangiang, dan Pulau Panjurit. Jembatan ini dirancang dapat menahan gempa sampai 9 skala Richter. Ide jembatan ini berawal dari gagasan Profesor Setiatmo, seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung ITB pada tahun 1960, disebut dengan nama Trinusa Bima Sakti yang berarti penghubung antara 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian pada tahun 1965, Soekarno sebagai Presiden RI memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba desain penghubung di mana hasil dari percobaan tersebut berupa sebuah terowongan tunnel yang pada awal Juni 1989 terselesaikan dan diserahkan kepada Soeharto selaku Presiden RI pada saat itu. Pada tahun 1997, Soeharto memerintahkan kepada B.J. Habibie selaku Menristek agar mengerjakan proyek yang diberi nama Trinusa Bima Sakti. Habibie memerintahkan Wiratma Wangsadinata, guru besar dari ITB, agar melakukan riset teknologi jembatan ke Eropa. Berdasarkan kajian dibutuhkan antara lain 17.000 ton baja serta 50.000 tenaga kerja pengelas dengan biaya 100 triliun rupiah. Profesor Wiratman Wangsadinata melakukan pengkajian uji coba desain kembali terhadap perencanaan penghubungan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pada hasil pengkajian menyatakan bahwa penghubung dengan melalui sebuah jembatan ternyata lebih layak bila dibandingkan dengan penghubung dengan melalui sebuah terowongan di bawah dasar laut. Presiden Soeharto memilih jembatan karena lebih monumental, sedangkan untuk jembatan Selat Bali yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali belum terlaksana karena pemerintahan daerah Provinsi Bali belum bersedia. Namun rencana besar ini harus mandek karena krisis ekonomi pada tahun 1998. Lalu pada masa pemerintahan Presiden SBY dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, maka dibentuk kembali kelompok studi kelayakan yang terdiri dari soal teknis, tata ruang, dan keekonomian serta sosial. Bahkan proyek jembatan Selat Sunda yang sempat masuk ke dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI. Tahun 2007, Grup Arta Graha bersama pemerintah Banten dan Lampung membentuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang mayoritas sahamnya dikuasai Grup Arta Graha. Kemudian tahun 2009, konsorsium menyerahkan hasil prastudi kelayakan kepada pemerintah. Sementara itu, Institut Teknologi 10 November ITS menolak pembangunan jembatan Selat Sunda. Meskipun sudah terdapat hasil uji kelayakan ditambah lagi dengan kebutuhan transportasi yang sangat besar antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo menolak pembangunan jembatan ini dengan alasan karena jika jembatan ini dibangun, kesejahteraan rakyat sekitar Merak dan Bakauheni akan menjadi sulit tercapai. Misalnya harga tanah akan naik berkali-kali lipat dari harga semula dan masyarakat sekitar pelabuhan tidak bisa lagi membuka usaha di pelabuhan karena lalu lintas yang semula mulai melalui kapal laut di pelabuhan Merak dan Bakauheni akan beralih menggunakan jembatan Selat Sunda. Ditambah lagi jika memang tetap dibangun, perkembangan ekonomi Indonesia seolah-olah terpusat hanya pada Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali dan tidak sesuai dengan konsep kemaritiman Presiden Jokowi. Belum lagi diperlukan dana investasi yang besar dan teknologi yang tinggi karena jembatan akan melewati palung Selat Sunda dan rawan goncangan gempa karena berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau. Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) pada Juni 2019 lalu kembali mengangkat wacana pembangunan proyek jembatan Selat Sunda. Inisiasi proyek jembatan Selat Sunda dinilai penting untuk mempermudah pasokan barang dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya yang saat ini bergantung dari pergerakan kapal penyeberangan Merak Bakauheni. Namun kembali pemerintah melalui Kemen PUPR mengatakan kalau transportasi penyeberangan Merak Bakauheni masih lancar dan dana sebesar itu dapat digunakan untuk membangun bagian Indonesia
manusia yang lain. Akankah jembatan Selat Sunda akan terrealisasi di kemudian hari? Wajah wanita ini penuh dengan bekas luka. Oleskan saja krim ini pada wajah wanita. Bekas luka telah menghilang secara ajaib. Penonton yang duduk di bawah merasa sangat terkejut. Selanjutnya, seorang pria dengan cacat di hidungnya. Setelah menggunakan krim ini, dalam sekejap, hidungnya benar-benar direnovasi. Dan ini masih bukan yang terbaik. Wanita ini memiliki lengan yang dipotong. Jangan panik seperti itu. Oleskan krim ini dengan lembut di tangan Anda. Dalam sekejap, lengan yang lengkap terlahir kembali. Ditambah cincin berlian gratis. Pada titik ini, para penonton mengajukan pertanyaan mereka. Dr. Believer kemudian menjelaskan bahwa krim ini dapat memeriksa partikel yang rusak dalam tubuh manusia. Kemudian lanjutkan untuk memperbaiki elemen struktural di dalamnya. Orang yang patah tulang hanya perlu mengoleskan krim ini agar segera pulih seperti aslinya. Pria jelek juga bisa menjadi idola tampan. Seorang pria parubaya dengan kebotakan baru saja menyemprotkan krim cair ini ke kepalanya. Rambutnya langsung tumbuh subur, wajahnya tampak seperti diremajakan. Tidak hanya itu, krim ini juga dapat memperbaiki semua produk elektronik. Krim ini juga bisa digunakan sebagai pengganti bensin. Selain itu, krim ini tidak hanya untuk penggunaan luar. Anda juga bisa meminumnya ke dalam tubuh Anda. Orang-orang di laboratorium membawa krim ini ke rumah sakit untuk mengujinya dengan seorang wanita sekarat terbaring di ranjang rumah sakit. Orang-orang ini menuangkan krim ini ke mulut nenek yang sekarat. Dan di detik berikutnya, muka nenek segar banget. Kemudian mereka secara sewenang-wenang mengoleskan krim ini di tangannya neneknya. Segera di tangan wanita tua itu muncul tulang emas dan perak. Seorang anak dengan cacat intelektual setelah menggunakan krim ini kemudian menjadi sangat pintar. Bahkan orang yang baru saja meninggal pun bisa dihidupkan kembali dengan krim ajaib ini. Karena itu, ada banyak pasien yang telah pulih dan keluar dari rumah sakit dengan segar. Setelah dunia memiliki krim ajaib ini, semua orang menjadi kaya. Mereka tidak perlu pergi bekerja lagi. Oleskan krim ini pada mobil lama Anda. Seketika, mobil lama berubah menjadi mobil baru yang sangat mewah. Semua orang mulai menikmati hidup. Ada seorang pria yang langsung melompat ke dalam kotak krim. Ada perubahan besar di seluruh tubuhnya. Ending adalah, dia berubah menjadi cahaya biru. Dan diluncurkan langsung keluar angkasa. Pada titik ini, seseorang khawatir bahwa, bagaimana jika krim ajaib seperti itu habis? Dr. Believer memberitahu semua orang bahwa, tidak perlu khawatir. Karena krim ini dapat dipulihkan berkali-kali. Jadi mereka bisa menggunakannya selamanya. Berita ini baru saja diumumkan. Kemanusiaan tidak perlu lagi khawatir. Mereka dapat mengubah gurun menjadi benua dengan tanaman hijau subur. Untuk menghidupkan kembali mereka yang mati dalam perang. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir kekurangan pangan food. Anak-anak di Afrika tidak perlu lagi takut akan kemiskinan. Saat menuangkan krim ini pada bau busuk, itu juga bisa mengubah air menjadi biru jernih yang bisa melihat dalam danau. Krim universal ini mengakhiri semua penderitaan manusia. Sejak itu, uang itu menjadi kertas bekas yang tidak berguna. Setelah krim ini didistribusikan ke seluruh dunia, sering dikatakan bahwa pohon besar, angin besar, orang-orang yang secara inheren berdiri di puncak masyarakat, telah memberikan suara negasi. Mereka memutuskan untuk bergabung untuk mendapatkan kembali hak yang mereka pikir milik mereka. Kelahiran krim ajaib memberkati semua orang di dunia. Tapi dia menerima kecemburuan dari orang-orang di eselon atas masyarakat. Mereka memanfaatkan kekuatan di tangan mereka dan menyebarkan informasi yang salah tentang krim ajaib itu. Media terus melaporkan. Informasi mengatakan bahwa bahan untuk membuat es krim ajaib diambil dari bayi yang mati. Setelah Anda menggunakan krim ini, Anda pasti akan diracuni. Lebih dari 100.000 orang telah meninggal karena menggunakan krim ini. Banyak informasi palsu tersebar luas di internet dengan kecepatan sangat tinggi. Bahkan media menggunakan klip terpotong. Mereka menciptakan informasi yang sangat tidak akurat bahwa es krim ini menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Orang yang tidak sadar segera mempercayai informasi yang belum dikonfirmasi ini. Begitulah, semua distributor dan pengecer krim ini secara bersamaan ditangkap oleh polisi.
Semua produk yang berhubungan dengan krim ini di pasaran akan dimusnahkan. Orang-orang tanpa sadar bertepuk tangan dengan antusias. Benua dengan rumput hijau yang diciptakan oleh es krim ini hancur. Makanan untuk anak-anak miskin di Afrika diambil. Dan Dr. Believer yang menemukan krim ajaib ini. Dari seorang ilmuwan yang disegani oleh ratusan ribu orang, kini ia telah menjadi pendosa purba. Sejak saat itu, krim ini hilang selamanya di mata konsumen. Namun, tidak lama kemudian, krim baru telah memasuki pasar lagi. Tapi efektivitas krim ini tidak lagi sama. Namun, harga ecerannya jauh lebih tinggi dari jenis krim sebelumnya. Pada akhirnya, krim ajaib Dr. Believer masih tidak bisa lepas dari tangan kapitalis kaya. Setiap orang memiliki mimpi utopia. Tapi tidak semua orang membidiknya. Tapi itulah kenyataannya.